Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauziah Nur. Saya dari SD 23 Simpang Duku Lombang. Saya ingin mempresentasikan tema P5 saya, tema kewirausahaan membuat kue bolu. Nilai P5 atau PPRA-nya yang pertama elemennya gotong royong. Gotong royong yaitu kerjasama komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, tanggap terhadap lingkungan sosial dan persepsi sosial. Yang kedua kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal dan memiliki kegelisahan berpikir dalam menarik alternatif solusi permasalahan. Yang ketiga dimensi kreatif, dinamis dan inovatif, yaitu kreatif berjiwa kompetitif dan mandiri. Membuat kue bolu. Latar belakang bolu merupakan salah satu makanan yang sangat disukai oleh masyarakat Indonesia. Bolu kukus sangat beraneka ragam. Ada yang membuat dengan menambahkan santan, gula merah, daun pandan, dan pisang. Menurut Pernita Duri, bolu kukus adalah bolu yang berbahan dasar tepung terigu dan dimasak dengan cara dikukus. Bahan-bahan kue bolu yang pertama tepung terigu, gula pasir, telur, margarin, vanile, dan baking powder. Dan selanjutnya alat yang dibutuhkan, mangkok besar, mixer, loyang kue, kukusan atau spatula. Seterusnya langkah-langkah pembuatan bolu. Yang pertama persiapannya, di mana sih itu persiapannya, di mana semuanya tepung terigu, telur, semuanya. Yang kedua dikocok telur, baru setelah itu campur bahan kering, tambahkan margarin, setelah itu dikukus, setelah dikukus baru didinginkan. Saya di sini ingin tugas membuat P5 ini, tugas peserta didik dalam membuat kue bolu, membuat olahan kue bolu. Yang pertama, saya mendiskusikan pembagian kelompok. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk mempraktekkan pembuatan kue bolu. Setiap kelompok bertanggung jawab untuk membuat kue bolu sesuai dengan resep yang telah dipilih. Yang kedua, pemilihan resep. Setiap kelompok memilih resep kue bolu yang akan dibuat. Apakah itu bolu coklat, bolu keju, atau bolu pisang sesuai dengan kreativitas kelompok. Yang ketiga, persiapannya. Kelompok menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dan memastikan bahwa semua alat yang dibutuhkan. Yang keempat, praktek. Siswa mengikuti langkah-langkah pembuatan kue bolu sesuai dengan resep yang telah dipilih, mulai dari mencampur bahan hingga mengkukus kue. Seterusnya, persentase hasil. Setelah mereka semuanya sudah siap, setelah kue bolu matang dan siap, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Nah, ini buat Ibu di mana SD apa SMP? SMK? SD, Bu. Oh, SD, SD. Bu. Ini buat bolunya mungkinkah dibuat di sekolah? Iya, Bu. Di sekolah, Bu. Mungkin dibuat. Ada Iya, Bu. ada semua peralatannya. Alatannya dari rumah, Bu. Memang nggak ada di sekolah, Bu, alatannya. Maksudnya saya, oh, alat-alatannya saya ambil dari rumah, Bu. Oke, itu aman, nggak memungkinkan atau dapat izin dari sekolah untuk seperti ini? Iya, Bu. Dapat izin, Bu. Saya sudah diskusikan dengan kepala sekolah, Bu. Oke, baik. Boleh saya tahu ini Ibu tema tema proyek apa profil proyeknya kan pembuatan kue bolu. Tema atau dimensi yang Ibu pilih yang terkait dengan P5 itu oke ini gotong royong ya. Ini dimensi Iya, Bu. gotong royong kreatif, dimensi dari gotong royongnya kerjasama, Dinamis dan inovatif, Bu. dinamis dan inovatif. Oke, itu dimensi dari kreatif, dimensi dari Iya, gotong Bu. royong yang Ibu pilih dari gotong royong dimensinya apa? Kerjasama, Bu. Oh itu kerjasama itu. Hmm. Iya, Bu. Capaian akhir yang Ibu harapkan, capaian akhir dari Ibu fase A atau B? Fase B, Bu. Fase B. Jadi capaian akhir dari fase Ibu itu apa ya yang sudah Ibu tuliskan? Capaian akhirnya, Yang di modul P5? capaiannya, Bu. Saya harap maksudnya anak-anak ini supaya misalnya membuat kue bolu kan, Ibu, supaya Mm-mm. mereka eh tidak hanya untuk kewirausahaan, maksudnya untuk nanti ke depannya mereka pandai, Bu, membuat kue bolu untuk diperjualbelikan, Bu. Iya, anak kelas SD mampu sampai segitu fasenya. Insya Di Allah akhir mampu, fase. Bu. Iya, Bu.
Ini ya jadi fase ibu kan fase capaian fase ibu itu kan mengikuti dimensi yang sudah ibu pilih. Iya, Dimensi Bu. ibu gotong royong. Lalu apa subdimensinya dia dimensinya gotong royong dimensi apa elemen? Dimensinya gotong royong, elemennya kerjasama. Nah, sub elemennya kan ada itu lagi. Nah, di dalam itu adalah capaian akhir. Berarti capaian akhir yang Ibu tuju itu adalah kerjasama, siswa mampu saling berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Begitu. Iya, Bu. Kalau untuk jual beli itu mungkin kalau tema yang Ibu pilih kewirausahaan. Ibu temanya apa? Kewirausahaan kah? Iya, Bu, kewirausahaan, Bu. Kewirausahaan. SD ada tema kewirausahaan. Ada, Bu. Tapi sekarang kami, Bu, nggak, maksudnya belum kurikulum mereka kan, Bu, masih apa, masih belum, maksudnya belum, masih sekarang, Bu, apa kan, belum tahun-tahun berikutnya belum ada, Bu. Oh, sebelumnya berarti belum ada P5 di sekolah Ibu. Belum, Bu. Oke, berarti Ibu pemulainya ini Iya, P5-nya. Bu. Oh begitu, oke baik. Nah sebaiknya nanti modulnya kalau misalnya belum ada capaian fase ditambahkan. Saya Iya, rasa Bu. udah sih, saya rasa udah ibu sudah buat. Nah tapi nanti mungkin belum tidak ditampilkan di sini sehingga ibunya bingung. Iya, Oke, Bu. baik sudah boleh. Bu kita lanjut ke PTK. Nanti PTK judul, latar belakang, rumusan, sama metodologi sama instrumen ya ibu. Iya, Bu. Nggak usah dibaca semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. ingin mempresentasikan hasil seminar proposal yang dimana judulnya penerapan metode drill untuk meningkatkan kemampuan membaca materi Quran Surah Tin peserta didik kelas 4 SDN 23 Simpang Luhu Lombang, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal. Latar belakang saya Latar belakangnya, SD Negeri 23 Simpang Dua Lombang merupakan lembaga pendidikan yang menjadikan pendidikan agama Islam salah satu pelajaran yang harus dikedepankan dan sebagai guru mempunyai harapan besar agar siswanya bisa membaca tulis Al-Quran dengan baik dan benar. Mengingat peran pendidikan agama Islam memiliki peran penting untuk membentuk karakter dan akhlak siswa di SD Negeri 23 Simpang Dua Lombang. Sementara salah satu hal yang penting dalam pembelajaran Al-Quran adalah membaca dan memahami isi kandungan ayat-ayat suci Al-Quran. Al-Quran merupakan surah yang kaya makna nilai pendidikan. Namun dari hasil temuan di lapangan, hasil belajar siswa menunjukkan sebahagian besar siswa kelas 4 SD Negeri 23 Simpang Duhu Lombang belum memenuhi KKTP yang artinya sebagian besar siswa mengalami kesulitan membaca Quran Surah At-Tin secara benar dan lancar. Jika dalam hal membaca masih kurang berdasarkan fakta di lapangan, hasil membaca Quran Surah At-Tin ini negeri Simpang Duhu Lombang masih relatif rendah. Berpijak dari latar belakang di atas, maka sangat diperlukan untuk penerapan metode drill pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi Quran Surah Fatin secara SD Negeri 23 Simpang Duh Lombang, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal. Oleh karena itu, dalam penilaian ini, peneliti mengambil judul penerapan metode real untuk meningkatkan kemampuan membaca materi Quran Surah Fatin peserta didik kelas 4 SD Negeri 23 Simpang Duh Lombang, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal. Rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, bagaimanakah gambaran kemampuan membaca materi Quran Surah Fatin pada peserta didik kelas 4 di SD Negeri 233 Simpang Duhu Lombang, Kecamatan Ilupungkut, Kabupaten Mandailing Natal. Yang kedua, bagaimanakah penerapan metode drill dapat meningkatkan kemampuan membaca Quran Suratin peserta didik kelas 4 SD 233 Simpang Duhu Lombang, Kecamatan Ilupungkut, Kabupaten Mandailing Natal. Tujuan penelitian untuk mengetahui kemampuan membaca materi Quran Suratin para peserta didik kelas 4 SD Negeri 23 Simpang Duh Lombang, Kecamatan Nurul Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan kemampuan membaca Quran Suratin melalui penerapan metode drill pada peserta didik SD Negeri 23 Simpang Duh Lombang, Kecamatan Ulu Pungkut. Manfaat penelitian yang pertama, pertama manfaat teoritis bagi guru sebagai
bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan selama ini sehingga dapat langkah-langkah yang tepat meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya. Yang kedua bagi siswa, yang ketiga bagi sekolah. Yang kedua manfaat praktis. Manfaat praktis ini satu, penelitian diharapkan akan memberikan sumbangan bagi peningkatan mutu dan efektivitas pembelajaran di sekolah. Yang kedua, membantu mengatasi permasalahan pembelajaran yang dihadapi peserta di dalam menambah wawasan serta keterampilan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Metode penelitian Metode penelitian jenis penelitiannya itu adalah penelitian tindakan kelas. Subjeknya adalah siswa kelas 4 SD Negeri 233 Simpang Duhu Lembang berjumlah oh, 15 siswa. Jumlah 15 siswa. Variabel penelitian yaitu variabel bebas. Yang kedua, variabel terikat. Sumber datanya data primer dan data sekunder. Primer siswa kelas 4 SD Negeri 2 Simpang Dua Lombang yang berjumlah 15 siswa dan data sekundernya seluruh komponen sekolah, kepala sekolah, guru dan komponen lainnya. Siklus penelitian yang ada dua. Yang pertama siklus satu dan siklus dua. Di mana siklus satu itu perencanaannya membuat RPP, menyusun dan mempersiapkan lembar observasi, membuat lembar kerja, pelaksanaannya, pendahuluan kegiatan inti penutup. Pengamatannya melakukan observasi dan refleksi. Siklus kedua perencanaan sama membuat RPP, menyusun dan mempersiapkan lembar observasi, membuat lembar kerja, pelaksanaan pendahuluan, kegiatan inti penutup dan pengamatan melakukan observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan datanya ada tiga, di mana wawancara, observasi, dan tes. Terima kasih, Bu. Oke, boleh kita ke judul dulu, Ibu? Oke. eh apa ya alasan Ibu mengambil judul ini? Apakah ini karena kan ini metode drill ya? Ya, Bu. Nah, sedangkan PPL Ibu nanti kan tidak ada apa tuh namanya? Pakai metode drill. Nah, gimana itu? Apa alasan Ibu mengambil judul yang berbeda dengan modul yang kita miliki kemarin? Iya, Bu. Alasannya, Bu, Mm-mm. saya melihat dengan menggunakan metode drill ini karena kebanyakan peserta didik Bu, siswanya kelas 3, kelas 4, kelas 5 masih kurang atau masih kurang membaca Bu. Baik itu membaca bahasa Indonesia atau membaca Al-Qur'an Bu. Makanya saya mengangkat metode drill ini untuk supaya karena mengulang-ulang kembali dan mengulang-ulang maksudnya bacaan itu Bu, mereka dapat memahami, menangkap, memperlancar bacaan mereka, Bu. Oke, metode drill itu sendiri apa itu, Bu? Metode drill ini Bu, maksudnya metode yang mengulang-ulang, maksudnya mengulang-ulang bacaan Bu. Misalnya membaca Hmm. Al-Quran, diulang satu ayat, diulang kembali Bu. Itulah Oke, apa baik. namanya? Em, saya ingat kalau metode drill ini berhubungan dengan teori belajar. Ya, teori belajar apa itu, Bu? Yang pakai metode drill di dalamnya. Yang Teori belajar masih ingat? demonstrasi Bu. Nggak salah Bu. Bukan. Teori belajar Oh, behavioristik. iya, Bu. Nah, jadi kan teori belajar ini kan perilaku. Iya Seseorang Bu. kalau Iya Bu. terus-terusan dilatih, maka dia akan ahli. Iya Nah, Bu. begitu. Itulah perilakunya. Oke, baik. Jadi, teori belajar drill ini memang membutuhkan siswa yang terus-menerus rajin berlatih. Iya Bu. Gitu. Oke, boleh lihat rumusan masalah Ibu? Rumusannya, bagaimana gambaran kemampuan membaca, bagaimana penerapan. Nah, Ibu kalau mau menjawab rumusan masalah nomor satu tuh gimana caranya? Bagaimanakah gambaran kemampuan? Mm-mm. Mm-mm. Saya menanggapi itu, Bu. Saya melihat banyak saya me, bagaimanakah gambaran kemampuan membaca. Saya melihat banyak sekali peserta didik gambarannya belum sepenuhnya sepenuhnya membaca Al-Quran baik itu Quran surah At-Tin ini, Bu, belum sepenuhnya lancar. Oke, Ibu bisa jawab berarti kan? Artinya nggak jangan dituliskan di rumusan. Nah, karena gambaran berarti Ibu sudah sebagai guru sudah punya gambaran sehingga gambaran inilah yang Ibu tulis di latar belakang.
Iya Bu, iya Bu, Karena siswa belum lancar, ibu berasumsi kalau terus dilatih pakai metode drill, dia akan jadi ahli. Kan iya Bu, begitu ya? iya Nah, Bu, jadi rumusannya satu aja. Bagaimana metode drill dapat meningkatkan kemampuan membaca. iya Bu, Nah, jadi untuk menjawab rumusan masalah yang bagaimanakah penerapan metode drill ini, ibu punya tiga cara menyelesaikannya. Yang pertama, ibu melihat bagaimana guru menerapkan metode drill. Aktivitas guru bagus tidak? Jadi perlu lembar observasi aktivitas guru dalam menerapkan metode drill. iya Bu, Yang iya Bu, kedua, bagaimana aktivitas siswa? Udah gurunya yang rajin mengajarkan, siswanya rajin tidak? Istilahnya murajaah kan gitu. iya Kalau Bu, ternyata siswanya tidak murajaah kan sama aja, nggak jalan metode drillnya. iya Lalu Bu, berarti ada dua kan lembar observasi aktivitas guru, lembar observasi aktivitas siswa. Nah yang ketiga, ibu tes kan? iya Bu, tes Nah Bu, tesnya pakai apa? Lisan atau tulisan? tulisan Bu, Nah, boleh apapun lah, boleh tulisan atau lisan. Nah, jadi iya Bu, tes itu tes bagian yang ketiga, tuntas atau tidak. Ketika tidak tuntas, maka ibu perlu nambah ke yang namanya siklus kedua. iya Bu, Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan meningkatkan kemampuan membaca. iya Kalau Bu, cuma membaca, berarti kan menghafal. iya Bu, Atin kan gak susah. Atin, wazaitun kan gak susah. iya Bu, Untuk siswa kelas 4. kelas 4 Bu, Nah, nggak susah harusnya ini. Dua sehari asal mereka rajin menghafal, udah hafal nih Atin. Nah, yang sudah. sebagian daya tangkap anak-anak itu berbeda Bu, Oh, begitu. Hmm. iya Bu, Jadi Atin itu nggak bisa diselesaikan dalam satu hari untuk anak kelas 4. kalau kelas 4 enggak Bu, karena kebanyakan di sekolah, maksudnya di sekolah saya, Bu, Hmm. kebanyakan anak SD, kalau kelas 4 masih banyak yang tidak bisa, maksudnya baca Al-Quran, Bu. Oh, Kelas 4. gitu. Iya, Bu. Oh. Jadi, Hmm. makanya harus, kalau surah Atin itu harus diulang-ulang-ulang kembali, Bu. Berarti Ibu kalau belum dia Karena bisa baca, kebanyakan, Bu, iya, Bu. berarti Karena berbeda dengan SD yang lain, karena memang di situ, Bu, kebanyakan anak-anak itu, eh, kalau mengaji malam, Bu, saya kan sudah sebelum-sebelumnya kalau mengaji malam, Bu, lanjut, lanjut. kalau mengaji malam, Bu, anak-anak itu eh, tidak boleh kalau misalnya tidak sunat dulu. Kalau masih TK tidak boleh, Bu. Harus disunat dulu baru bisa mengaji, Bu. Makanya kelas 4 kebanyakan, Bu, tidak pandai membaca Al-Quran. Memang ada, Bu, ada sebagian, ada yang bisa membaca, ada sebagian masih ikro, Bu. Oh, gitu. Oke, Iya, Bu. oke. Berarti ini akan Ibu talkinkan aja gitu Atinnya. Iya, Bu. Jadi siswa menghafal atau membaca nanti? Kalau talkin kan berarti dia hanya menghafal. Iya, maksudnya membaca diulang-ulang membaca, Bu. Berarti kalau dia belum bisa membaca, ibu akan mulai dari ikro lagi. Iya, Bu. Gimana itu ya? Kalau mulai dari ikro, sedangkan di sini atinnya. Iya, Bu. Makanya, Bu, harus diulang-ulang-ulang kembali kayak gitulah, Bu. Maksudnya ini, Bu. Makanya saya menerapkan apa ini, Bu, metode drill ini kan, Bu, membuat Oke, Mas Antoni. oke, baiklah. Semoga sukses ya. Iya, Bu. Oke, baik Ibu. Boleh lanjut mengaji? Iya, Bu. Ini di stop share, Bu. Boleh. Boleh stop share. Ibu silahkan mengaji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Oke, cukup.
Sadaqallahul azim. Oke, Ibu boleh buka, boleh tuliskan satu ayat. Yang ayat berapa, Bu? Ayat ketiga boleh? Iya, Bu. Ini, Bu. Dan mana? Sudah, Bu. Ah, dikit lagi. Hmm. Lurus, lurus, lurus. Ibu luruskan kertasnya, jangan merengkan. Oh ya, oke, baik, baik. Oke, terima kasih Ibu. Ya, terima Ibu ke kasih, Bu. Ibu ke ruang utama dulu, panggilkan satu temannya ya, yang sudah Iya, ready. Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.